Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama menyambung pengajian pembacaan kita Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Bayatul Muqtadiin halaman 19 faslun bahagi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imamuna al-hajj Abdurrahman bin Al-Hajj Muhammad Ali Sungai Benar Amuntai. Paslun bahagi mungkin. Jadi pasal membicarakan pengajian kita tentang masalah bahagian mungkin. Mungkin itu bila selain pada Allah lah. Bila selain pada Allah namanya mungkin. Seluruh yang baharu namanya mungkin. Yang mungkin janda, mungkin halus, mungkin panjang, pendek, itu mana mungkin, artinya mungkin itu berubah-ubah. Mungkin berubah-ubah, seluruh mungkin itu baharu dan seluruh baharu hancur. Jadi bila selain pada Allah namanya mungkin, itu nyaman dipaham. Bila lain pada Tuhan mungkin. Jadi perlu menalayakan tiap-tiap yang mungkin itu pasti hancur. Oh ya bukawan Rabbika dzul jalali dan akal dari Allah yang kebesaran itu aja nampak kehancuran dari Allah. Tapi ke seluruh mungkin namanya berubah-ubah, putus baru. Nah, adapun arti mungkin yaitu barang yang harus adanya dan tiadanya. Bisa ada, bisa kada, bisa ada, bisa kada. Yang namanya mungkin lah. Itu harus adanya dan tiadanya. Dan wajib adanya berarti lain mungkin. Jadi harus adanya dan tiadanya. Yang tiap-tiap perkara yang baharu. Jadi tiap-tiap perkara yang baharu, yang baru itu berubah-ubah. Dulunya kada ada, sekarang ada. Itu baru warnanya. Dulunya ada, sekarang ada, itu namanya baru atau baharu. Barang yang adanya akan diadakan. Jadi sebelum mungkin itu boleh ada, boleh kada. Jadi tiap-tiap perkara yang baru dulunya kada ada, sekarang ada, itu namanya baru. Barang baru itu mungkin. Maka terbahagi itu si mungkin adalah kepada 4 bahagi. Jadi ada 4 macam yang namanya mungkin, arti mungkin, tiap-tiap barang yang baru. Itu ada 4 macam. Pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Itu bahasa tauhidnya. Mungkin maujud ba'dal adam. Artinya mungkin yang diadakan kemudian daripada tiada. Jadi adanya nang maujud pada nang mungkin maujud pada adam ini asalnya kadada lalu ada. Nang kita nawaihin nang kelihatan. Jadi artinya mungkin yang diadakan kemudian daripada tiada. Siapa nama adakan Allah? Allah yang menjadikan, Allah yang mengadakan, asalnya tidak ada, asalnya kada. Itu orangnya mungkin lah. Seperti alam ini dengan segala isinya. Alam dan seluruh isinya, langit, bumi, gunung, laut, hutan, apapun yang namanya alam itu asalnya kada. Asal usulnya ada, kemudian ada. Itu namanya maujud ba'da adam.
Mewujud pada Adam, dulunya ada, sekarang ada. Termasuk kita juga, alam juga kita nih. Alam ciptaan Allah, dulunya kita ada, sekarang ada. Lalu pertanyaan, siapa yang mengadakan? Jawabannya Allah. Jadi seluruh yang diadakan namanya mungkin. Jadi nang kelihatan nang sekarang, nampak sekarang oleh mata kepala kita, baik zahir atau gaib, itu semuanya ngarannya mewujud pada Adam. Mungkin mewujud pada Adam, pahamlah. Dulunya ada, sekarang ada. Cuma bahasa tauhidnya mewujud ba'da Adam. Yang hidup-hidupan putar-putar gitu lah. Ini ada analog gitu. Mewujud ba'da Adam artinya diadakan setelah ada. Kedua, mungkin ma'dum ba'dal wujud. Berbalikan daripada mewujud pada Adam adalah, jadi berbalikannya ma'dum ba'dal wujud. Artinya mungkin yang ditiadakan sesudah adanya. Kan berbalikannya lah. Nah tadi diadakan setelah tiadanya. Nah sekarang ma'dum ba'dal wujud itu nang ditiadakan setelah ada. Asalnya ada, lalu pada ada. Asalnya dulu ada, nah sekarang udah ada lagi. Bukan para roh-roh, arwah-arwah, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, ini dari dahulu, nenek moyang tidak. Kemarinnya mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin ba'dal wujud. Jadi ma'dum ba'dal wujud artinya mungkin yang ditiadakan sesudah adanya, seperti nabi-nabi dan rasul-rasul dan lain-lainnya yang sekarang ini tidak ada lagi. Nabi dulu ada, rasul dulu ada, sekarang ada lagi. Bahkan nenek kita, datuk kita, moyang kita dulu ada, sekarang tidak ada. Dan kita pun nanti juga ma'dum ba'dal wujud juga. Kita pun nanti bila kita sudah wafat, meninggal, jadi ma'dum ba'dal wujud, ditiadakan setelah ada. Bahkan bisa jadi fosil gitu nih kena, ribuan tahun akan datang. Jadi manusia purba. Nah kita nak kelihatan, nah kita berbicara sekarang, nah kita berbicara sekarang, melihat sekarang, nah hidup sekarang. Nanti kalau panjang usia dunianya, dunianya panjang, kiamat belum, kita bakal menjadi manusia purba. Fosil. Dulu nenek moyang kita kan kayak itu, Fir'aun dulu kayak itu, gagah, satria, kaya raya, berani, makanya ini. Jadi lagi kisahnya benar lagi. Kita pun menjadi kisah dipercayakan oleh nang wujud cicit kita percaya akan datang. Jadi apa yang kita bawa kinanya sebelum kita meninggal. Jadi kita nang sekarang namanya Adam ba'dal wujud. Wujud pada Adam. Adapun nenek kita, datuk kita itu ma'dum ba'dal wujud ngarannya. Mungkin juga dua adalah yang pertama dari pada Adam, yang kedua ma'dum ba'dal wujud. Kau lah menarang itu. Nah, mewujud pada Adam itu kayak apa? Mewujud pada Adam dari tidak ada menjadi ada. Ya. Asalnya tidak ada, jadi ada. Itu mewujud pada Adam. Ada ma'dum ba'dal wujud, kebalikannya. Dari ada menjadi ada. Dulunya ada, sekarang tidak ada. Jadi jangan bersombong-sombong, sampai mungkin berada. Ada yang kekalnya.
Ketiga, mungkin sayujad. Jadi mungkin sayujad yang selagi akan diadakan. Yang pasti adalah sayujad artinya mungkin yang selagi akan diadakan. Belum ada lagi, cuma akan diadakan. Pasti ada. Pasti ada lah. Cuma belum ada lagi. Jadi nang sayujad ini selagi akan diadakan, yaitu seperti lagi akan datang berdirinya kiamat. Kiamat itu pasti ada, cuma belum datang. Dan bagi kita, kematian pun juga pasti ada, cuma belum datang. Kubur itu pasti ada, cuma belum sampai. Pasti itu selagi yang akan diadakan, pasti diadakan. Surga sayujad, neraka sayujad, kiamat sayujad, kubur sayujad. Jadi keberadaannya itu pasti ada, akan diadakan, cuma belum ada lagi. Kiamat ini ya, artinya kiamat itu sebelum runtuh langit, sebelum hancur langit, bumi hancur, gunung hancur, itulah sayujad akan diadakan, pasti ada. Kiamat pasti ada. Mana dan tahunnya apa? Tidak apa, hari apa? Gimana jelas hari Jumat? Hari Jumat kiamat. Jadi terjadinya dunia hari Jumat, Adam diciptakan hari Jumat, dan Adam diturunkan dari surga ke dunia hari Jumat, dan kiamat pun juga hari Jumat. Makanya bila hari Jumat, bila menjelang Jumat, sore Kamis, itu seluruh makhluk Allah, malaikat, aras, kursi, langit, bulan, bintang, bila hari Jumat bergetar seluruh makhluk Allah yang di atas bergetar bila menjelang Jumat. Takutan kalau kiamat sedang kiamat esok. Karena udah pasti kiamat hari Jumat. Karena tahu-tahu dari manusia malah berdiam-diam. Bahkan berami-ramian terus itu ayam. Jadi malaikat dari Jumat belum mulai sore Kamis sudah makhluk Allah nanti subhanallah 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 bertasbih berdan menjelang Jumat. Kenapa? Takut khaufun, takut para makhluk itu terjadinya kiamat, karena sudah dibuka rahasianya kiamat itu hari Jumat. Malam Jumat bunuh Yahudi. Kejar orang. Itu sayujad karena lah. Mungkin sayujad. Jadi sayujad itu artinya selagi akan diadakan. Selagi akan diadakan juga pasti ada. Dan di pulau ini berarti hidup kita ini tidak keluar daripada 3 dimensi kan? Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Masa lalu itu nang semenit pun kada akan dibuliki lagi. Apalagi sehari, semenit pun kada akan lagi dibuliki, sudah lewat. Jadi apa yang terjadi, apa yang berlaku, kita akan lagi sudah lewat. Dan kita hadapi masa kini, masa sekarang. Dan orang yang cerdik, orang yang pintar itu akan bisa mengambil pelajaran terhadap yang telah lewat, dijadikan untuk persiapan masa sekarang untuk bakal yang akan datang. Karena permanitnya itu makna benar. Bila lewat, selesai. Jadi yang kita hadapi wayah ini sekarang itu. Nah kalau Nabi Isa ini menggambarkan hidupnya cuma 3 jam. Jam yang telah lalu, jam yang sekarang, dan dia akan datang. Nabi Isa. Jadi ketiga mungkin sayujad.
artinya mungkin yang selagi akan diadakan, yaitu seperti lagi akan datang berdirinya kiamat. 3 adalah ini sama aja pada itu ciptaan Allah semua bertahan mungkin karena kekalnya. Keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Alimallahu annahu lam yujad artinya mungkin yang telah mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu yang tidak boleh didapat adanya seperti ini. Seperti iman Abu Jahal. Itu alimallahu annahu lam yujad. Jadi Allah tidak tahu. Alimallahu annahu lam yujad ini mungkin yang telah mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu yang tidak boleh didapat adanya seperti iman Abu Jahal. Jadi iman yang Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk iman-iman orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, itu kita tidak bisa mengetahuinya beradaan. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Nabi kita tidak tahu apakah Abu Jahal itu beriman, Abu Lahab itu beriman. Jadi tugas Nabi kan cuma menyampaikan, tugas Nabi dakwah, menyuruh, mengajak Abu Jahal, mengajak Abu Talib, Abu Lahab supaya beriman. Tapi Allah tahu kejadiannya Abu Jahal, kesimpulannya Abu Jahal, Allah tahu. Nah lalu dirahasiakan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Nah diketahui oleh Allah itu hanya Allah yang tahu. Nabi diberikan tugas tablik, menyampaikan. Urus terus, ajak terus, bujuk terus. Tapi ujung-ujungnya tetap ada mau. Karena Allah jangan tahu. Nabi tiap gerak berpahala, tiap gerak berpahala, tiap gerak berpahala kan. Jadi supaya Nabi itu menumpuk pahala dakwahnya itu. Seperti Abu Talib waktu menjelang kematian Sidin, Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah, paman gitu Nabi. Sekali barang pian mengucapkan la ilaha illallah, kina ulun menjadi saksi, kina dikubur di akhirat bahwa pian beriman. Nah sebelum Nabi itu putus, selesai mengucapkan, dipotong oleh Abu Jahal, dipotong oleh Abu Lahab. Nabi menyuruh disuruh Abu Lahab, Nabi menyuruh disuruh Abu Jahal. Uji Abu Jahal, Abu Talib, berapa puluh tahun nih kami hidup udah anak mati ini lagi kalau tidak iman. Artinya banyak dijalani sudah banyak dijalani berapa puluh tahun nih kami hidup sudah anak mati ini lagi berpindah keyakinan. Disuruh pulang oleh Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, paman ayolah kasih ucapan la ilaha illallah. Disuruh pulang dia perangnya sitannya hidup, perang melawan sitan hidup, Abu Jahal hidup, Abu Lahab hidup. Nama halang-halangi Nabi 3 kali Nabi mengucapkan, tetap dihalang-halangi Abu Jahal. Turunlah ayat itu turun, bunyinya kesimpulannya, wahai Muhammad, tugas kami cuma menyampaikan, kamu kata kamu maksa. Kamu kata kamu maksa, masalah iman, masalah hidayah itu urusanku. Sampai hari kita deh. Sampai Abu Talib wafat. Itu masalah juga masalah khilafiyah. Kita kada boleh memvonis, menuduh Abu Talib itu kafir. Kasihan Nabi, kasihan Rasulullah. Kita jaga akhlak, jaga adab, nama imun Nabi, nama rawat Nabi, nama melihara Nabi, yatim piatu. Apa itu orangnya? Abu Talib. Talawas pada Abdul Muttalib, mengkadul Nabi sampai mengawinakan. Bahkan sampai Nabi itu hampir lemah semangat sudah, karena Abu Talib ini
didera terus oleh orang-orang Quraisy nih. Orang Quraisy mendatangi Abu Talib siang malam. Talib, padahkan orang kemenakan ikam dah. Berhenti menghina nenek moyang kami. Berhenti mengajarkan agama baru. Ini Abu Talib ini siang malam didatangi oleh orang tokoh-tokoh Quraisy. Cuma karena Abu Talib itu termasuk orang terpandang, terhormat. Jadi dengan cara apapun orang-orang Quraisy kafir membujuk Abu Talib, tetap Abu Talib pada mau. Akhirnya kada sabar juga Abu Talib. Lalu dihiau Nabi. Nah, bicara Abu Talib. Duduk bang sini satu mat. Paman apa pandir. Nggih napati paman. Jadi bicara Abu Talib. Siang malam tokoh-tokoh Quraisy mendatangi paman dan artinya menyuruh paman supaya memperhatikan ikam dengan berhenti, stop, jangan lagi menyebarkan agama baru, jangan lagi menghina, mencaci nenek moyang mereka. Jaga paman naklah, pelihara paman naklah, ujar Abu Talib. Pelihara naklah paman, jaga nama baik paman. Nabi ini mengira Abu Talib ini pada bakal membantu lagi nih, menyerah sudah. Mendengar pernyataan itu, lalu Nabi berpaling menyambung. Ujar Nabi, wahai paman, meskipun matahari itu diletakkan di tangan kanan ulun, bulan di sebelah kiri ulun, dengan tujuan untuk memberhentikan dakwah pekerjaan ulun, demi Allah paman, meskipun hancur tubuh ulun tidak akan berhenti. Menangis Nabi, menangis langsung berbalik, meninggalkan pamannya. Mendengar pernyataan Nabi kayak ini, pamannya ada sampai hati Abu Talib. Nak, duduk sini nak tuh. Ujar Abu Talib nih kan, duduk nak. Sekarang kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan. Dia Abu Talib kan, silakan kan. Silakan dakwah. Silakan sampai apa yang aku sampaikan. Artinya siapapun yang menyentuh, mengganggu dakwah kamu, urusannya lawan paman. Demi Allah, paman juga rela hancur tubuh paman. Nah inilah kita kada boleh, kita jaga perasaan Nabi. Menjaga perasaan Nabi, jangan memponis Abu Talib mati kada beriman. Bahkan Mama Sidin Abah Sidin pun lah, meskipun hadisnya itu sahih, kada boleh diperahkan Abah Nabi, Mama Nabi masuk neraka. Kita menjaga adab. Menjaga adab dan ucapan kita ini dibawa ke kuburan dulu. Dibawa ke makam Nabi, bahwa umat Allah itu menyambati Abah Ika meninggal masuk neraka. Ikrimah itu anak Abu Jahal, minantu oleh Nabi. Ikrimah kan. Jadi Nabi itu pada mau berbicara Abu Jahal di hadapan Ikrimah, menjaga perasaan Ikrimah. Padahal sudah jelas kan Semadinahan sama kata dia Abu Jahal pada biang kiruknya kafir. Tapi Nabi tetap pada mau menyambat Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Nah itulah kita belajar adab akhlak. Jangan menuduh Abu Talib mati kafir. Jangan menuduh, jangan menyambat lah mama Nabi, abah Nabi besar neraka. Kita abah mau mendengar Nabi, jaga perasaan Nabi. Tapi menurut Abdullah bin Abbas, penyaksian waktu itu Abdullah bin Abbas kurang lebih umur 5 tahun, 6 tahun. Penyaksian terhadap meninggalnya Abu Talib, Sidin melihat dalam mata kepala Sidin orang bergerak nih bibirnya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Cuma di saat itu waktu Nabi kada melihat, orang yang kada melihat, namanya siapa adalah Abdullah bin Abbas. Menang kayak apapun keadaan Sidin lah, kita tetap tahu tanggung jasa lawan Abu Talib.
itu kita kembali kepada pelajaran bahwasanya alimallahu annahu lam yujad ini ilmu Allah aja yang tahu apa yang didapati, apa yang dikehendaki. Kita kada kawa, kada bisa mengklaim, kada bisa menuduh, kada bisa memponis yang tidak kita ketahui. Paham lagi nih nangkapnya? Yang tidak kita ketahui dengan jelas, dengan pasti, jangan menyatakan. Jangan menyatakan baik secara sikap atau perbuatan yang kita kada tahu. Itu alimallahu annahu lam yujad. Mungkin nang keempat. Jadi yang pertama tadi mungkin maujud ba'dal adam. Artinya ada, tidak apa? Ada setelah ada. Asalnya tidak ada, lalu ada. Yang kedua, ma'dum ba'dal wujud. Tidak ada setelah ada. Dan yang ketiga, sayujad, selagi akan diadakan tapi pasti ada. Belum ada tapi pasti ada. Itu kiamat, kematian, kubur, mahsyar, titian dan mustaqim, timbangan, masuk surga neraka. Itu sayujad. Mungkin sayujad. Dan yang keempat, alimallahu annahu lam yujad. Hanya Allah aja yang tahu tentang alimallahu annahu lam yujad. Artinya mungkin yang telah mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu yang tidak boleh didapat adanya, seperti Abu Jahal. Yang dimaksud itu imannya lah, imannya Abu Jahal, imannya Abu Lahab, imannya orang-orang kafir. Termasuk mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kita kembali ke atas. Jadi bahagian mungkin itu ada 4. Nah, adapun artinya mungkin itu bila selain pada Allah lah, bila selain pada Allah, nah, apapun yang namanya selain pada Allah itu makhluk ciptaan, semuanya mungkin. Mungkin itu barang yang baru. Barang yang baru, yang dulunya kada ada, sekarang ada. Artinya yang berubah-ubah. Yang bisa menangis, bisa tertawa, bisa sedih, bisa gembira, bisa kaya, bisa miskin, bisa garing, bisa sehat. Serba mungkin. Namanya serba mungkin. Itu ada 4 macam. Yang pertama, maujud ba'dal adam. Adanya yang kita lihat sekarang ini dulunya kada ada. Berdaan langit dulu kada ada. Laut, gunung, seluruh alam kita-kitanya dulunya kada ada, sekarang ada. Yang kedua, ma'dum ba'dal wujud. Tidak ada lagi, dulunya ada, sekarang kada ada lagi. Nah, kita pun juga nanti akan jadi ma'dum ba'dal wujud. Kita bakalan kadadaan lagi. Dan yang ketiga, sayujad, selagi yang akan diadakan. Ini yang kita bicarakan ini artinya bukan Allah lah, bukan Allah, bukan esensi Allah, tapi adalah mungkin seluruh yang diciptakan Allah. Ini mungkin itu ada yang berawal, ada yang berakhir, lah. Kemudian ada yang berawal, ada yang tidak berakhir. Mungkin ada awalnya, akhirnya ada. Surga, neraka, itu awalnya ada, tapi abadan. Kita bisa menuduh gitu, ya toh? Apakah ini kategori maaf ya, ini jangan-jangan nggak Islam nih, atau ini karena waktu kita menjasa seseorang tuh loh, pada saat dia sekarat tuh di depan ulun melihat ya Allahnya tuh seperti bahasa kita, dan ujungnya Tuhan Yesus itu loh. Karena mungkin ini, nah saya balik gitu ke rumah, ada telepon meninggal. Artinya kesimpulannya kita bisa nggak menuduh gitu ya, berburuk sangka seperti yang di nomor 3 ini tuh loh. Jadi batas kita tuh batas
artinya batas kemampuan yang bisa disaksikan oleh panca indera kita. Nggih. Disaksikan oleh panca indera kita, artinya sidin itu waktu hidup kita pernah melihatkah, pernah mendengarkah, pernah menyaksiakankah? Apakah sidin Muslim, apakah sidin Nasrani? Itu kan bisa disaksikan oleh panca indera, baik lewat pengalaman ataupun lewat kabar. Bahwa Hidin pernah mengucapkan ini, bahwa Hidin pernah melaksanakan sholat, bahwa Hidin pernah ke gereja. Itu kan yang meyakinkan tentang masalah pribadi Sidin. Lalu kalau kita meyakinkan pernah, bahkan melihat Sidin pernah ke gereja, itulah sangka kita. Berarti Sidin tidak Islam. Apabila kita pernah melihat Sidin ke masjid, itulah sangka kita. Untuk melampaui memastiakan tetap kawa memastiakan. Kepastian itu sampai dibukti gitu aja. Lihat mata aja. Dan selanjutnya serahkan kepada Allah. Karena Allah wa anna ulah bijak. Adakah Pak Her dengan? Biasanya Pak Her. Batas Tuhan itu bisa menerima maaf dari kita itu adalah batasnya. Batas menerima apa? Bertobat. Batasnya Iya. sampai tenggorokan. Oh, bila napas kita Dari napas sampai tenggorokan. Sebelum napas sampai ke tenggorokan, pintu maaf terbuka lebar. Itu kehebatan umat Rasulullah. Jadi Allahumma lama apa? Rabbana ma la taqata lana nabi. Rabbana ma la taqata lana nabi. Jadi ya Allah, janganlah Engkau bebankan yang kami tidak sanggup memikulnya. Jadi di situ umat-umat lain selain pada umat Rasulullah itu ada batas. Ada batas ketentuan, ada yang 3 hari, ada yang sebulan batasnya, ada yang setahun batasnya. Tobatnya itu kan? Umat Rasulullah sampai gar-gar, sampai tenggorokan. Jadi sebelum sampai ke tenggorokan, kalau masih di paha saja, di dada aja masih ada tobat, diterima. Sudah sampai ke sini, berilannya lagi. Kalau bisa lagi diterima lagi. Tahulah kita Sampai di mana? sampai di mana berada. Terima saja. Lah gadget ya Allah. Pada tahu sampai di tenggorokan, apabila sampainya dalam dahunya. Itu batasnya. Cuma jangan sampai ngomong di situ. Sekarang aja sudah. Kalau dari dulu melakal maut. Guru satu lagi guru, ulun tuh pernah membaca buku kitab Berincong, tapi 1 halaman aja. Itu halaman pertama itu adalah ciri-ciri mati. Jadi ada orang itu ciri-ciri mati. Kenapa orang-orang, tapi karena diberiakan oleh guru membaca, itu pun mana aja, makanya mencoba halaman aja. Kenapa orang-orang kita ini adakah syarat-syaratnya itu mempelajari kitab Berincong? Ada yang kita ada. Yang pertama, kita harus bersanad dahulu. Bersanad kepada orang yang sampai pengarang kitab Berincong. Itu pertama lah. Ya. Yang kedua, kita punya dasar ilmu akidah dahulu, ilmu akar. Jadi untuk penenangan, sekira kita jangan goyang, kita jangan goyang menghadapi ilmu yang sedemikian dahsyatnya doang. Jadi kalau kita sudah berakar, bertanam udah akidah kita, apapun yang kita pandang, yang kita lihat, itu kita kada bergoyang dan kita kada aneh, bahkan kita kada timbul ria, sum'ah, hanya untuk diri kita aja. Bila kita kada berdasar, kada berilmu usul, dan kada ada sampai sanatnya kepada orang yang mengarang itu, yang membuat kitab itu, jangan belajar itu dulu.
Jadi semua ciri-ciri mati itu ada disebutkan, semua di Quran semua. Di kitab Perincong itu Pak memegang asa Datu Nuraya tuh. Datu Nuraya nambah panjang, ukuran panjang. Jadi Datu Nuraya ini termasuk muridnya Datu Syuban yang paling bandel, yang paling lapah diurus lah. Beliau itu bukan orang Indonesia, itu orang Syria tuh. Orang Syria, cuma berguru berhadapan melawan Datu Syuban. Nah kebetulan pada waktu itu Syekh Datu Abdul Samad, Datu Sanggol itu murid kesayangan Datu Syuban. Murid kesayangan Datu Syuban, terus Sumatera juga, ini orang kita juga. Nah kesayangan sampai menjadi murid tauladan, karena kanuragan Sidin, ilmu Sidin cepat menangkap. Lalu kita Perincong terus telah diambil oleh Datu Syuban dan diserahkan kepada Datu Sanggol. Datu Sanggol pokoknya kamu masih Muhammad Arsyad kan. Lalu dibelah dua waktu di Makkah, perjanjian antara si Muhammad Arsyad lawan Datu Sanggol. Waktu diperintahkan oleh Datu Sanggol disuruh belah dua kitab nih kan lawan si Muhammad Arsyad. Beliau kada mampu, lawan Lading, lawan Peris, lawan Parang, kata kaum belah kita. Digaris sudah disanggulan pokok lah belah dua. Si Muhammad Arsyad sebagian sebelahnya, Datu Sanggol sebelahnya. Jadi perjanjian wahai Muhammad Arsyad, artinya bilanya kitab ini bersatu, kan? Perincong nih kitab ini bersatu, bisa terbaca. Di antara salah satu kita, bila ada aku ikam, bila aku mati ikam nama memandiakan, bilanya ikam nama mati aku nama memandiakan, pasti ada di antara satu guna mati. Pada waktu kita muangan, ternyata terlalu Datu Sanggol lah, si Muhammad Arsyad mau mandi, dipegang oleh ahli waris kitabnya. Jadi boleh aja kita membaca, cuma jangan sampai memahami. Berarti yang mengarang itu udah Datu Syuban lah bro? Itu Syuban. Tapi kisah kitab ini ulun minta tolong guru dikisahkan masalah kitab ini. Perincong kan kita ini kan. Enggak, masalah kitab yang kita pelajari ini loh. Karena bicara sanad tadi, minta tolong penjelasannya guru. Penjelasan maksudnya. Sanadnya guru. Yang kita pelajari ini loh. Nah ini bila sudah ulun bacakan, biar mendengarkan, berarti biar bersanad sudah. Kisahnya itu. Siapa orang ini? Ini orang Mungtai, penuh benar. Di Masjid Tuha, masjid paling tua dia Mungtai di Sungai Bener. Situ nama ngarang kitabnya saya. Ini Bang bilang daripada ini ambil sifat 20 ini kan semuanya dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Beratan dari Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah di situ menyebarkan sifat 20 nih. Ini mah ambil di kitab benar juga, ambil kitab nang dilalain cara sidin, nang sikat sidin. Cuma kitab asalnya adalah kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari. 200 tahun setelah hijrahnya Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah, timbullah Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena pada waktu dulu kacaunya akidah, rusaknya persatuan, banyak ujian Nabi, sata periku ummati salah satu sabain Nabi Al-Fah. Umatku ini kada kau dibendung lagi, kada kau dipersatukan lagi, umatnya akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi puluhum sinar, semuaan ke dalam neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Wa ana wa ashabi, aku dan sahabatku ada di dalamnya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di situ Ahlussunnah wal Jamaah kalau di zaman Rasulullah masih aman akidahnya lah. Akidahnya masih aman, tauhidnya masih aman sampai kepada tabi'in pertama yang dipegang oleh di Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu masih aman, akidahnya masih satu, Ahlussunnah wal Jamaah masih satu. Yang sudah di abad pertengahan kedua, disitulah timbulnya politik.
Akhirnya terjadilah perpecahan. Ada Qadariyah, Jabariyah, Falsafah, Mu'tazilah. Jadi masing-masing mengklaim, masing-masing mengakui kamilah nang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ujar Qadariyah di kita ini sasar. Ujar Jabariyah di kita sasar. Ujar kita di Jabariyah sasar. Lalu kita uji siapakah benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akhirnya kekacauan pada waktu itu sampai Abul Hasan Asy'ari pun pada waktu itu terlibat terjerumus ke dalam Mu'tazilah selama 40 tahun. Akhirnya datanglah Rasulullah dalam mimpinya untuk bertemuan lawan Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau sudah aliran Mu'tazilah 40 tahun karena Sempat belajar. abah tiri sini di dengkutnya, biang kiroknya. Ngarang kuitan di kiri bini mama. Nah ini datang Nabi, wahai Abul Hasan, bantu aku, ayo tolong, selamatkan akidahku, selamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ujian Abul Hasan belum bersanggup Rasulullah, ada sanggup Nabi. Ujian Nabi, yang menyuruh aku kasihnya Allah. Allah menyuruh aku menemui ikan, berarti Allah akan menyanggupkan lawan ikan. Allah akan memberikan kekuatan dan kesanggupan lawan ikan. Mendengar Allah memerintahkan, ini hebatnya Abul Hasan inilah. Cuma dalam mimpi. Akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari pada waktu itu langsung menuju masjid, naik ke mimbar, dilepas jubah sidin, lepas jaket sidin, limparkan sidin jubah dan jaket di atas mimbar. Wahai seluruh kaum muslimin yang ada di daerah ini, mulai sekarang, jam ini, detik ini, aku sudah melepas aliran Mu'tazilah. Sebagaimana aku lepas jubahku. Hebatnya doang. Nah, itulah asal usulnya sifat 20. Sejarahnya. Yang kita malam. Cuma di tahun 1023 di daerah Makkah, Madinah, pada waktu itu digempur oleh Wahabi. Perang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi, Asy'ariyah dengan Wahabi. Lalu pada waktu itu Wahabi dibantu oleh Inggris dan Perancis. Akhirnya Wahabi menang. Dan kemenangan Wahabi ini visi misinya pertama adalah meratakan kubur yang biasanya dijarahi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan. Kubur sahabat, kubur para wali Allah diratakan teman. Kemudian karena Inggris dalamnya. Kemudian yang kedua, membunuhi para ulama-ulama Asy'ariyah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibunuhnya Makkah Madinah. Dan kitab-kitabnya dirampas, diambil dan dikumpulkan, diletakkan di sebuah lapangan, kemudian dibakar. Mendengaran Allah nampun agama lah, ada Allah menyimpan rahasia yang dibutuh-butuh manakah yang masih menyimpan kitab-kitab aslinya. Akhirnya pada waktu itu ada 88 hadis sahih yang dipaculinya hadis-hadis sahihnya yang bertentangan kalau ini. Hadis tahlil, hadis maulid, hadis dilepas ini semua. Bid'ah. Tapi masih ada lagi Allah menyimpan rahasia, Allah menjaga tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ada 88 hadis ditanding lawan kitab hadis Nawawi ini. Makanya kau akan menghujah. Ada dalil. Bid'ah. Kalau bid'ah dolalah benar, gitu kan? Jadi jargonnya tuh. Jadi tetap kita pertahankan sifat 20. Jadi hanya dengan sifat 20 lah, nang siapapun kita tidak akan tembus mengenal Allah. Pada sanggup mengenal Allah nang liwat Quran dan Sunnah. Kecuali kita ahli pakar Quran, pakar hadis, hafal Quran, hafal hadis, dan tafsir Quran itu harus hafal. Ya minimal kalau menghafal Quran dari alif lam mim sampai ke berbinas, berbulik, lamun terbulik, mulai berbinas sampai ke alif lam mim. Artinya darah daging sudah Quran nih kan.
tafsirnya sebelum kita mempelajari 15 macam alat ilmu tafsir, jangan coba-coba mengenal marifat Allah lewat Quran. Mantas secara ayat biru'i pemak atau binar, barang siapa menafsirkan ayat dengan akalnya seorang, tempatnya neraka. Jadi kita sudah mengambil nama masaknya lagi. Nama masaknya yang sudah beramu lah, yang sudah ini bakamir udah, atau memakan aja lagi. Jadi kalau sempat membahas baca Quran 3 kali bisa. Orang minimal 3 kali sehari baca Quran 3 hatam sehari. Sanggup. Dan hatam berjudul baca Qurannya ini. Ya kita batasi. Iya karena amulah yang karena setahun ini dengan seragam mustaqim seragam amin ya Allah ya Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ورزقنا رزقا طيبا وخيرا وجنة ورحمة وبركاته أكرم أكرمك ربنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.